Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu biasa yang ketiga ini telah memberikan peneguhan bagi kita semua. Bagaimana kita harus hidup dalam iman, bertahan dalam iman, dan juga bagaimana kita harus hidup dengan sesama kita dengan baik dan benar. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia menulis suratnya bagi mereka, bagaimana mereka harus hidup dan bertahan dalam iman. Surat Rasul Paulus kemudian meneguhkan umat yang ada di Korintus, bagaimana mereka pada saat itu mengalami berbagai macam masalah, perpecahan dan perselisihan, dan kesalahpahaman tentang karunia Allah. Seperti tubuh kita yang memiliki banyak anggota dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, demikian pula dalam gereja terdiri dari banyak orang dengan karunia yang berbeda-beda pula, tetapi tetap satu dalam Kristus. Kesatuan ini didasarkan pada baptisan dalam Roh. Kita semua dibaptiskan dalam Roh yang sama, yang menyatukan semua orang percaya tanpa memandang latar belakang. Setiap anggota tubuh Kristus, terlepas dari peran atau karunia-Nya, memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada anggota tubuh yang lebih penting dari anggota tubuh yang lain. Bahkan bagian yang tampaknya kecil atau kurang penting tetap diperlukan untuk fungsi tubuh secara keseluruhan. Setiap orang memiliki kontribusi yang unik dan berharga. Gereja hanya akan dapat berfungsi dengan baik jika semua anggotanya menjalankan perannya masing-masing. Jadi, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan jika satu anggota mendapatkan kebahagiaan, semua anggota turut bersukacita. Paulus menekankan bahwa semua anggota tubuh saling membutuhkan. Tidak ada yang dapat berkata bahwa mereka tidak memerlukan yang lain. Solidaritas adalah kunci dalam gereja. Ketika satu anggota menderita atau mengalami sukacita, seluruh tubuh ikut merasakan hal itu. Hubungan antara anggota tubuh Kristus harus didasarkan pada kasih, saling menghormati, dan perhatian satu sama lain. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat ini kembali menekankan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan setiap individu adalah bagian darinya. Rasul Paulus kemudian menyebutkan berbagai karunia yang diberikan Allah, seperti rasul, nabi, pengajar, penyembuh, pertolongan, kepemimpinan, dan bahasa roh. Semua karunia ini memiliki tujuan yang sama, yakni membangun tubuh Kristus. Tidak semua orang menerima karunia yang sama. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam memberi karunia sesuai dengan kebutuhan tubuh Kristus. Kita sebagai anggota gereja tentu harus menghargai keberagaman karunia dan memastikan semuanya digunakan untuk kemuliaan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, lebih lanjut dalam kisah Injil kita mendengarkan bagaimana Santo Lukas dia menulis suratnya kepada Theophilus agar ia dapat memiliki keyakinan penuh akan kebenaran yang diajarkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Injil Lukas ditulis untuk memberikan peneguhan iman bagi pembacanya, yakni kepada kita semua, khususnya kita semua yang sudah mendengar Injil. Santo Lukas menekankan pentingnya dasar iman yang kuat, yang didasarkan pada fakta dan kesaksian yang dapat dipercaya. Dalam Injil dikatakan setelah percobaan di padang gurun, Tuhan Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus.
Popularitas Tuhan Yesus mulai menyebar karena pengajaran dan perbuatan. Hal ini mau menegaskan bahwa pelayanan Yesus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nubuat ini menyoroti misi dari Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, memerdekakan orang yang tertindas, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan memulihkan kehidupan. Setelah membaca kitab Taurat, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Hal ini secara eksplisit mau mengidentifikasi diri Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuat tersebut. Pelayanan Tuhan Yesus sendiri menantang kita semua sebagai pengikutnya untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas dan yang membutuhkan pembebasan. Bagian ini mengundang kita sebagai murid-murid Tuhan untuk melihat Yesus sebagai penggenapan janji Allah dan melibatkan diri dalam misi kerajaan. Kita sebagai anggota di gereja dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, meskipun terdiri dari banyak anggota dengan peran dan karunia yang berbeda. Persatuan ini hanya mungkin jika setiap anggota menghormati dan menerima peran satu sama lain. Gereja harus menjadi tempat di mana anggota saling mendukung dalam suka maupun duka. Solidaritas dan kasih harus menjadikan ciri khas tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus harus menghindari sikap sombong karena karunia yang mereka miliki, tetapi menggunakan karunia tersebut dengan kasih untuk kepentingan bersama. Yesus menyatakan misinya untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertawan, dan menyembuhkan orang yang terluka. Misi ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial, aspek rohani, dan aspek fisik. Yesus mulai pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus. Roh adalah sumber kekuatan yang memampukan Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi yang diamanatkan oleh Allah. Sebagai tubuh Kristus, kita semua dipanggil untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus di dunia, yakni membawa kabar baik kepada semua orang. Semoga Tuhan memberkati.